Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nupita. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Widya Nurjanah, MPD. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau dapat kita singkat PUEBI, di sini kita akan membahas mengenai pengertiannya, sejarah singkat ejaan, dan pemakaian huruf. Untuk sejarah singkat ejaan, kita akan membahas yang pertama, ejaan Panophuisen, yang kedua, ejaan Soewandi, yang ketiga, ejaan Melindo, yang keempat, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, yang kelima, sejarah PUEBI. Untuk pemakaian huruf, di sini kita akan membahas yang pertama, huruf abjad, yang kedua, huruf vokal, yang ketiga, huruf konsonan, yang keempat, huruf diftong, yang kelima, gabungan huruf konsonan, dan yang keenam, huruf kapital. Kita akan masuk untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian ejaan. Ejaan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital, huruf miring, serta unsur penerapan. Ejaan diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan karya sebuah tulis. Mengenai pengertian lain, ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata kalimat dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandardisasikan dan mempunyai makna. Pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata. Masuk ke pembahasan kedua, kita akan membahas sejarah ejaan. Yang pertama, ejaan Panophuisen. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Panophuisen. Ejaan ini berbeda menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Indonesia yang dirancang oleh Charles A. Panophuisen. Dalam pelaksanaannya mendapatkan bantuan dari Engku Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Dengan adanya perubahan pada sistem ejaan, maka ejaan bahasa Melayu pada awalnya menggunakan aksara Arab Melayu atau abjad Jawi, berubah menjadi aksara Latin. Aksara atau abjad Jawi adalah salah satu dari abjad pertama yang digunakan untuk menulis bahasa Melayu dan digunakan sejak zaman Kerajaan Pasai sampai zaman Kesultanan Malaka, Kesultanan Johor, dan juga Kesultanan Aceh serta Kesultanan Petani pada abad ke-17. Bukti dari penggunaan ini ditemukan dari batu bersurat Terengganu bertarik 1303 Masehi atau dapat kita sebut 702 Hijriah. Penggunaan alfabet Romawi pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19. Abjad Jawi merupakan tulisan resmi dari negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pada zaman kolonialisme Britania. Sedangkan kemerdekaan, ejaan yang diberlakukan adalah ejaan Panophuisen yang diresmikan pada 1990. Ejaan ini berlaku sampai dengan 1947 setelah kemerdekaan bahasa Indonesia mengalami 6 kali perubahan ejaan, yaitu ejaan Republik atau ejaan Soewandi, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru atau lembaga bahasa yang kesusastraan atau dapat kita singkat LBK, ejaan yang disempurnakan atau dapat kita singkat EYD, dan ejaan bahasa Indonesia atau dapat kita singkat EBI. Pada tahun 1901, ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin pada disebut ejaan Panophuisen. Ditetapkan ejaan tersebut dirancang oleh Panophuisen dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Mahmud, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah sebagai berikut. A. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. B. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata gueroe, itoe, oemoer. C. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, takpa, dinamai. Yang kedua, ejaan Soewandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Soewandi diresmikan menggantikan ejaan Panophuisen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberikan julukan ejaan Republik.
Pembaharuan dari ejaan Soewandi terletak dalam penggunaan diptong atau gabungan dua huruf vokal OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya, Jumat jadi Jumat, rakyat jadi rakyat, maaf jadi maaf. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pergantian ejaan itu adalah sebagai berikut. A. Huruf OE diganti dengan U seperti pada guru itu, umur. B. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. C. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak-anak, berjalan-jalan ke barat-baratan. D. Awalan di dan kata depan di kedua-keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada tulisan di karang. Yang ketiga, ejaan melindo. Pada tahun 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu atau dapat kita sebut Salamat Mulia Syekh Nasyid bin Ismail sebagai ketuanya menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau dapat kita singkat Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Secara kan Indonesia dan Malaysia bahasanya mirip, tetapi sayang ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. 4. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau dapat kita singkat EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia. Peresmian ini berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Di antara deretan mantan ejaan di atas, EYD ini yang paling awet. Juga ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Yang kelima, sejarah PUEBI. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau dapat kita singkat PUEYD, edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A atau pada tahun 1987 pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEYD diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Di sini kita akan membahas pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua, huruf vokal.
huruf yang terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. 3. Huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Y, dan Z. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Contoh, ain, syaitan, aula, amboy. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh, khusus, akhir, ngilu, sayang, isya, hanyut. Yang keenam, huruf kapital. A. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, huruf miring. B. Penulisan kata. Yang pertama, kata dasar, yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, buku itu sangat tebal. Yang kedua, kata turunan. Kata turunan dibagi menjadi 2. A. Imbuhan, contohnya bergeletar, dikelola. B. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, contohnya bertepuk tangan, garis bawahi. 3. Kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya, anak-anak, buku-buku, kuda-kuda. Yang keempat, gabungan kata. A. Majemuk. Contoh, duta besar, kambing hitam, kereta api cepat luar biasa, orang tua. B. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Contohnya, acap kali, ada kalanya, olahraga. C. Gabungan kata yang termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung strip. Contoh, mama, papa, saya, mesin hitung jam. 5. Kata gantiku, kau, mu, dannya. Contohnya, apa yang ku miliki boleh kau ambil. 6. Kata depan di, ke, dan dari. Penulisan secara terpisah, contohnya, di mana Siti sekarang? Mereka ada di rumah. Kemana saja ia selama ini? 7. Kata si dan sang ditulis terpisah, contohnya, sang pemuja cinta, si penulis surat. 8. Partikel. A. Partikelah dan K. Contoh, bukalah sepatumu itu. Apakah dia sombong? B. Partikel pun. Contoh, ingin makan pun tidak bisa. Hendak pulang pun tak ada kendaraan. C. Partikel per. Contoh, harga baju itu 25.000 per kodi. 9. Singkatan dan akronim. A. Singkatan. 1. Yang berupa nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Dede Wirawan S.com, Muh Yamin S.E, atau sarjana ekonomi. 9. Singkatan dan akronim. A. Singkatan yang berupa nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Dede Wirawan S.com, Muh Yamin S.E, atau sarjana ekonomi. 2. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah, badan atau organisasi, serta dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal diikuti dengan tanda titik. Misalnya, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat
SMA atau sekolah menengah atas. Yang ketiga, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik, misalnya DLL atau dan lain-lain. A.N atas nama, S.D atau sampai dengan. 4. Lambang kimia, contohnya Kg atau kilogram, Cu atau kuprum. B. Akronim. Akronim nama diri yang gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata. Contoh 1. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 2. LAN, Lembaga Administrasi Negara, dan lain-lain. Yang kedua, akronim nama diri yang gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal. Contoh IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang gabungan huruf, suku kata ataupun huruf dan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Contoh, pemilu atau pemilihan umum. 2. Rapim atau rapat pemimpin. C. Penulisan kata serapan. Kata serapan adalah yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Yang pertama, penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. 2. Penyesuaian akhiran asing. Akhiran dari bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh, seperti standarisasi, implementasi, objektif. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.